Viral video seorang remaja yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung terjun ke jurang. Pengendara sepeda motor syok. Korban bernama Udin, warga Sampang, Kabupaten Cilacap, bersama teman-temannya melaju dari arah Purwokerto atau arah utara menuju arah Cilacap atau ke arah selatan. Melihat korban terjatuh pada ketinggian sekitar 5 meter ini, 3 temannya yang mengendarai 2 motor ini pun terlihat panik. Tapi ada itu ya, kerikil-kerikil jadi nggak bisa nih ya, nggak kuat itu. Terus langsung nabrak ini? Iya, nabrak ini terus mencolos ya. Oh, terlempar? Iya. Diduga kecelakaan terjadi karena korban tidak paham jalan yang menikung dan kondisi jalan rusak. Korban alami patah tulang pada bagian tubuhnya. Warga diimbau agar selalu berhati-hati, terlebih pada jalan yang kondisinya tidak dihafal. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, lama menghilang, seorang poluan bernama Bribtu Kristi Sugiarto ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Poluan berparas cantik tersebut terjerat indisipliner karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Bribtu Kristi Sugiarto sudah meninggalkan tugasnya sebagai polisi sejak 15 November 2021 lalu. Sehari-hari, poluan berparas cantik ini bertugas sebagai bintara bagian sumber daya manusia di Polresta Manado. Polisi telah menetapkan Bribtu Kristi sebagai buronan sejak 31 Januari lalu. Ia terancam sanksi pemecatan melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dengan dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO, khususnya terkait dengan desersi yang dilakukannya. Jadi tidak benar bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan tugas setelah atau menghilang setelah beredarnya video viral yang bersangkutan. Akibat desersi, Bribtu Kristi terancam dihentikan tidak dengan hormat dari kepolisian, walaupun dirinya tidak hadir dalam sidang kode etik atau in absentia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan ayahnya, Kepala Desa Cilengkerang, Kecamatan Wado, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan anak di bawah umur. Untuk melengkapi berkas perkara, digelar reka ulang kasus ini di lokasi kejadian perkara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Desa Cilengkerang, Kecamatan Wado, RM dan anaknya SU, seorang anggota DPRD Sumedang, polisi gelar reka ulang kasus penyekapan dan penganiayaan anak di bawah umur. Kehadiran kedua tersangka di lokasi menjadi menarik warga Desa Cilengkerang. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban yang berusia 17 tahun terjadi setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Garut Malangbong dengan keduanya 9 Juli 2021 lalu. Korban dibawa ke kantor desa dan diintimidasi oleh kedua tersangka. Konstruksi yang sebanyak 78 adegan, diantaranya ada yang dibantah oleh pihak tersangka. Selanjutnya, Selanjutnya nanti akan ya dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Sumedang. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Garut Minggu dini hari kemarin. Reka ulang 78 adegan dan melibatkan 29 saksi ini melengkapi berkas perkara dan penyidikan dilakukan Satreskrim Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru SD di Bandung, Jawa Barat yang dibunuh mantan suaminya sudah dimakamkan. Korban dibunuh karena pelaku sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Setelah disemayamkan dan disolatkan oleh pihak keluarga, jenazah almarhum Ati Rohaini langsung dimakamkan di TPU Cikutra, Kota Bandung kemarin malam. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman jenazah korban. Kepergian almarhum menjadi pukulan berat bagi keluarga karena anak bungsu dari almarhum akan langsung ke pernikahan 12 Februari mendatang.
Sementara pelaku yang adalah mantan suami korban kini sudah diamankan. Sebelumnya, Senin pagi, seluruh guru dan siswa sekolah dasar di Kelurahan Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa berdarah seorang guru tewas ditikam mantan suaminya saat akan mengajar. Korban tewas dengan 3 tusukan. Tragedi terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Korban dibunuh karena pelaku sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya pada 12 Februari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pelayan restoran di Jember, Jawa Timur diduga merekam pelanggan perempuannya di toilet. Bahkan pelaku diketahui sudah beraksi belasan kali. Pria berusia 23 tahun ini harus berurusan dengan polisi usai dilaporkan seorang pelanggan restoran cepat saji tempat pemuda tersebut bekerja. Ia dilaporkan atas tuduhan merekam pengunjung di toilet wanita. Kejadian bermula pada pukul 1 dini hari ketika korban atau pelapor buang air. Kemudian pelaku merekamnya menggunakan ponsel melalui celah di bawah pintu toilet. Korban pun kaget dan berteriak. Dari pemeriksaan ponsel dan pengakuan pelaku, diketahui tersangka sudah beraksi 15 kali sejak Desember 2021. Pukul 1 dini hari di dalam restoran cepat saji tersebut, ya telah terjadi perbuatan membuat dan memproduksi. Lantas setelah kami dalami, untuk tersangka diduga tidak hanya pada korban yang melaporkan, tetapi juga ada indikasi beberapa foto atau video di mana ada korban-korban sebelumnya yang sudah diambil gambarnya untuk konsumsi pornografi dari tersangka dengan motif untuk... Pemirsa, jenazah ibu guru korban penusukan mantan suaminya sudah dimakamkan semalam. Duka masih menyelimuti kedua anak dan kerabat lainnya. Dan saat ini rumah korban masih didatangi oleh teman-teman korban untuk menyampaikan duka cita. Pemirsa, hingga saat ini teman-teman almarhumah Ati Rohaini masih terus mendatangi rumah duka di Sadang Serang. Teman-teman sesama guru di SDN 032 Tilil di Jalan Puyuh, Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung ini menyampaikan rasa duka mereka kepada kedua anak korban, Christian Nur Cahyo dan Restu Dwi Cahyo. Duka pun masih menyelimuti kedua anak korban, kerabat serta teman-teman almarhumah yang tidak menyangka ibu guru SD tersebut meninggal di tangan mantan suaminya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca seorang guru dibunuh mantan suaminya karena sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya, kita sudah terhubung pemirsa dengan anak korban yaitu Mas Christian Nur Cahyo. Halo, selamat siang Mas Christian. Selamat siang, Pak. Mas Christian, sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di anggota keluarga Anda maupun ibu dan ayah Anda. Mas Christian, mungkin ini sebelumnya banyak beredar di informasi di media sosial atau di pemberitaan. Apakah benar ayah tega melakukan tersebut kepada sang ibu karena sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan adik Mas Christian? Iya, betul. Lalu kalau kami boleh tahu, ini sudah berapa lama bercerai ibu dan ayah? Itu tuh dari tahun 2007. Waktu saya masih SD. Waktu Mas Christian masih SD, 2007 berarti udah bertahun-tahun yang silam. Nah, hubungan komunikasi dengan ayah ketika ibu dan ayah sudah bercerai dengan keluarga seperti apa Mas Christian? Sebenarnya kalau dari segi saya pribadi sebagai anak pertama di sini hubungan saya sama papa itu sebenarnya hubungannya baik. Cuman dari segi adik itu ke papa tuh emang kurang harmonis karena emang dasarnya kan emang tidak dirawat sama sekali sama orang tua sama papa gitu ya. Jadi dari segi hubungan antara si papa sama adik saya tuh emang nggak baik gitu. Nah, ini kalau alasannya tidak dilibatkan, apakah karena memang tidak karena alasan tidak dirawat oleh ayah seperti itu? Betul. Karena adik saya itu nggak mau melibatkannya karena dari dulu saja sudah tidak menganggap anak
adik saya itu kan sudah tidak dianggap anak oleh papa, tapi kenapa sekarang malah papa mau jadi wali adik saya gitu. Jadi sebelum kejadian rencana pernikahan ini, sebelumnya komunikasi sudah baik sebenarnya. Cuman karena hanya tidak dilibatkan di pernikahan anak kedua, ayah jadi sakit hati seperti itu. Betul. Nah, setelah kejadian ini, apakah kemarin sempat bertemu dengan sang ayah? Gimana? Setelah kejadian kemarin, apakah Mas Christian dan adik sudah bertemu dengan ayah? Kalau dari segi empat mata sih belum ya, Pak. Jadi saya kemarin tuh via waktu penangkapan papa tuh kan ada mobil polisi ya, jadi sempat diborgol gitu segala macam. Nah, papa dimasukin ke mobil, baru saya teriak dari luar karena emosi sesaat teriak dari luar karena beliau juga ngelihat dari mobil tuh ngelihat saya sama adik saya lagi emosi. Di situ saya ngeluapin emosi saya ke papa gitu. Jadi saya di situ saling tatap-tatapan, papa dari mobil, saya dari luar mobil. Saya ngelontarin kata-kata ya intinya kekesalan saya pada saat itu gitu. Nah, kalau sebelum peristiwa kemarin pagi ini, apakah sudah pernah terakhir bertemu dengan ayah kapan? Apakah apa yang diperbincangkan dengan ayah dan anak-anak dan keluarga? Kalau terakhir tuh kalau dari segi mediasi sebenarnya, jadi 3 hari yang lalu tuh sempat dimediasi dari pihak papa sama pihak adik. Jadi orang tua juga ada di situ, semua orang tua ada. Almarhum mama juga ada di situ. Di situ ada polisi juga. Nah ya di situ sempat ngobrol segala macam perihal masalah yang sedang dibicarakan ini kan, yang perihal pernikahan ya. Jadi intinya si adik tuh nggak mau ada sosok papa di pelaminan. Intinya ingin ngejelasin itu ke pihak papa dan didengarkan sama polisi gitu. Tapi di situ malah nihil, nggak ada titik temu gitu. Nah, Mas Christian, ini adik Mas Christian perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Dan apakah ini ayah biologisnya Mas Christian dan adik sama? Gimana? Ayah kandung dari Mas Christian dan adik laki-laki sama? Betul. Iya. Nah, ini setelah kejadian seperti ini, rencananya kan 12 Februari mendatang ini sebentar lagi akan dilangsungkan pernikahan. Nah, ini apakah masih akan terus diproses? Kalau dari segi proses kayaknya masih ya, ini masih akan tetap dilanjutkan sampai hari H, karena dari almarhum mama juga emang inginnya secepatnya, jadi ingin meneruskan itikat baik dari mama, intinya sih gitu. Mungkin kalau Mas Christian bisa bercerita kepada kami, kalau hubungan adik Mas Christian dengan ayah seperti apa sih? Ya dari mulai lahir adik saya itu papa tuh udah nggak ngurus banget, bahkan pas lahiran pun nggak ada. Jadi sampai detik ini bahkan nggak hubungan sama sekali. Kalau rencana ingin menikah sang adik, ayah sudah mengetahui, ayah sudah atau adik sudah meminta izin kepada sang ayah untuk menikah? Jadi kalau dari segi minta izin lewat almarhum mama ya, jadi tolong sampaikan ke papa kalau emang mau nikah, tapi mohon maaf nggak akan ada di pelaminan gitu intinya. Kalau dari ayah sendiri sempat berkata nggak ingin menghadiri pernikahan, ingin menjadi wali, kenapa, alasannya apa? Iya. Apa yang ayah sampaikan ketika itu? Ya, intinya papa tuh ingin mewaliin adek kan, tapi dari adeknya sendiri itu mau menolak karena dari segi masa lalunya mungkin ya, dari masa lalunya emang tidak pernah diurus sama sekali sama sosok ayah, jadi ya nggak mau ada papa sama sekali di acara gitu intinya. Mas Christian, gitu. Mas Christian, mohon maaf, mau nanya lagi Mas Christian, ini apakah sebelumnya ayah sudah bercerai dengan ibu? Apakah ayah sudah punya keluarga baru lagi atau belum? Sudah. Masih ada istrinya hingga saat ini? Gimana? Ayah masih punya istri saat ini? Masih. Kalau ibu Mas Christian sendiri almarhum seperti apa? Apakah sudah punya suami lagi atau belum? Oh enggak punya. Nah, Mas Christian, ketika mohon maaf, ini Mas Christian sudah menikah? Sudah.
Kalau waktu Mas Christian menikah, apakah ayah juga ikut menghadiri ketika itu menjadi wali? Kalau pas saya nikah kemarin tuh emang kebetulan posisi saya emang sama papa orang tua, orang tua kandung saya. Yang bersangkutan tersangka emang jadi wali saya, karena saya dari dulu kan emang sempat diurus sama orang tua, terutama papa sempat diurus sama papa juga. Jadi di situ saya intinya kalau ke papa nggak ada masalah, cuman yang punya masalah itu kan adik saya, bukan mama sebenarnya, bukan almarhum, tapi adik saya yang bersangkutan yang punya masalahnya sama tersangka gitu, bukan almarhum. Kalau saya sendiri sih ke orang tua, ke mama sama ke papa saya dekat, nggak ada masalah sama Mas Christian, mungkin jika ayah menonton atau menyaksikan televisi, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Christian kepada sang ayah? Ya intinya Tian nggak bisa intinya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Intinya pengen ya adilnya, karena ini sosok mama yang ngelahirin saya, yang nyekolahin saya sampai saya sarjana, sampai saya beres kuliah. Jadi saya ngerasa mama itu sosok yang luar biasa lah bagi saya gitu, walaupun tanpa seorang papa gitu ya, tanpa seorang ayah. Saya ngerasa ibu tuh emang mama sosok yang luar biasa, sampai bisa nyekolahin 2 anaknya gitu. Ya saya ingin dihukum seadil-adilnya, ya maaf aja kalau saya ngomong kayak gini, karena ya namanya kasus pembunuhan tuh udah bukan kasus sepele gitu. Udah bisa dimaafkan lah ya. Baik Mas Christian, tabah selalu untuk keluarga dan adik. Turut berduka cita kami sedalam-dalamnya untuk keluarga. Terima kasih Mas Christian. Dan ini semoga juga sebagai pelajaran untuk kita semua pemirsa, untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asan menggagalkan penghidupan puluhan orang calon pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.